Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, kembali saya mau bersyukur dan terima kasih karena kita bisa ada sama-sama di sini ya. Kalau saya bisa wish saya ingin wish untuk bisa lihat wajah Bapak Ibu semua. Tapi saya percaya kehadiran kita bersama hari ini itu sudah cukup dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini buat kita bisa lakukan nantinya karena apa yang akan saya share adalah sesuatu yang praktikal ya. Jadi sekarang yang pertama saya ingin Bapak Ibu lakukan adalah relax ya karena kita lagi belajar tentang play jadi jangan tegang ya kita perlu relax ya. Saya sendiri kalau ditanya keahliannya apa sebetulnya keahlian saya sangat sederhana. Saya cuma bisa main ya. Kerjanya tukang main dari kecil ya. Jadi saya bermain mungkin sudah lebih dari setengah abad. Main terus sampai tua juga tetap main. Jadi semoga apa yang saya share membuat kita semua juga timbul semangat playfulness-nya ya karena ini bukan untuk kita belajar tentang teori atau berat, sesuatu yang berat. Saya ingin sesuatu yang ringan, yang playful, yang buat kita easy, mudah dan kita bisa jalankan. Sehingga kita bisa merasa berbahagia di balik dari keadaan pandemi ini. Saya akan mulai share screen. Ya. Oke, jadi kita akan belajar apa sih power of play. Play itu kan sepertinya sesuatu yang ringan, yang mudah, tapi di situ ada kata power. Apa power of play? Ya. Oke, kalau kita lihat di suasana pandemik sekarang, yang kayaknya powerful sekarang itu si buletan itu ya, buletan yang ada tajam-tajamnya. Ya. Nah, orang bisa stres ya, kondisi sekarang banyak sekali orang yang stres ya. Bahkan kadang-kadang orang sebetulnya bukan karena COVID-nya, tapi karena mikir kebanyakan atau baca kebanyakan yang negatif, akhirnya jadi stres. Belum lagi kalau ibu-ibu, saya tahu sebagian besar, 97% di sini ibu-ibu, saya benar-benar bisa mengerti perasaan ibu-ibu. Ada yang mungkin harus work from home, harus temenin anak, jadi merangkap nih. Kalau tangan tuh saya bayangin tangannya banyak. Harus masak, harus kerja, belum lagi nyuci. Nah, belum lagi sekarang plus lagi tambah satu, harus jadi educator juga, jadi guru ya. Dan sebagian besar dari kita yang jadi guru pasti tidak mudah juga, karena biasanya ngajar langsung face to face, sekarang harus prepare online. Jadi kondisi sekarang memang bikin semua orang stres. Karena itu power of play hopefully membantu kita mengurangi stres. Ya. Nah, kalau kita dalam keadaan emergency, kita tahu kalau kita naik pesawat, nggak ada itu alatnya dikasih ke anak dulu. Ya. Jadi biasanya kalau keadaan emergency, yang dilakukan adalah, yang dibantu adalah kita sendiri dulu. Pasang oksigen di kita, baru kita bisa pasang oksigen di anak kita. Ya. Jadi itu yang saya ingin ibu-ibu hari ini adalah tentang ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Nanti kalau kita udah bisa sehat, segar, happy, baru kita bisa membantu anak-anak kita. Jadi ini adalah tentang bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi take time for yourself ya. Ini your self care, just relax and easy. Ini saya ada satu gambar ya di sini ya, kita lihat ya di sini lagi kerja ya, di sini komputer lagi ngopi ya. Tapi tentu saja kita mendambakan ya suasana sudah 6 minggu seperti ini. Dan terus terang kita juga nggak tahu berapa lama, katanya sih 2 minggu, PSBB kemudian jadi sebulan, dan ada yang bilang mungkin sampai Juni sampai September. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah daripada stres ya kita perlu adaptasi ya dan bisa enjoy life. Nah, hopefully dengan bermain itu bisa bantu kita. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang teori. Kalau kita tahu bahwa manusia ini sebetulnya diciptakan Tuhan pada dasarnya suka main. Coba kalau kita perhatikan ya, mungkin kalau kita punya piaraan ya atau pets di rumah, kalau kita lihat kucing, kucing suka main. Kita lihat anjing, anjing suka main. Saya kalau pagi suka jalan pagi, saya suka dengar suara burung berkicau, itu juga lagi main. Jadi semua makhluk itu pintar sekali bermain dan itu alami. Baby aja baru 1 bulan ya, ketika dia sudah bisa buka mata, dia aja bisa main sama kita. Jadi Tuhan ciptakan kita secara alami itu bermain. Ya. Kalau kita tahu pakar
psikologi ya, Sigmund Freud ya. Beliau mengatakan dalam bukunya, dia tuliskan bahwa sebetulnya manusia itu adalah tentang loving and working. Ya. Kemudian kita tahu Piaget, ya, dia mengatakan tentang teori asimilasi, akomodasi, itu adalah tentang play dan work. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ambil dari bagaimana manusia secara natural, secara alami kita akan bermain. Bahkan melalui teori riset yang dilakukan di bidang psikologi, terlihat bahwa sebetulnya love and work ya dari Freud atau dari Piaget yaitu play and work. Kalau kita lihat trilogi ini yaitu play, love, and work. Nah inilah yang menjadi dorongan atau kita sebut dengan drive yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai manusia supaya kita hidupnya happy, berkepenuhan, full ya, live to the fullest, tapi juga produktif. Nah, kalau 3 ini kita bisa balance ya, itulah hidup yang sangat fulfill. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kepada trilogi ini dan kita lihat kepada keadaan COVID, itulah sebenarnya keadaan COVID. Jadi kita bersyukur untuk COVID ya. Coba sekarang kita perhatikan. Mirip ya buletannya ya. Ya cuman zaman dulu mungkin orang nggak study di sekolah ya, zaman dulu orang belajar masih di rumah ya. Tapi kalau kita perhatikan work from home ya atau bagi anak-anak kita yang study from home, dan sekarang saya mau introduce kita tentang play from home. Jadi kalau kita lihat 3 segitiga ini, kita mulai dari bagaimana Tuhan menciptakan kita, plus bagaimana secara natural kita sebenarnya manusia yang sebetulnya harusnya seperti ini. Ya, dan semua riset. Jadi seharusnya sekarang kita bertanya, sebetulnya perlu nggak sih bermain? Ya, seringkali kita orang tua ya berpikir, aduh, ini banyak ujian nih. Ya, untung sekarang menterinya meniadakan ujian, tapi biasanya bulan-bulan segini semua orang tua stres. Anak-anak stres ya. Kalau saya biasanya anak-anak yang datang terapi mukanya semua begini. Kenapa? Stres. Semua stres. Anak kecil juga stres. Bukan anak SD atau SMP, SMA yang stres. Anak TK aja sekarang stres ya. Jadi kalau kita bertanya sekarang, apakah play itu menghabiskan waktu? Atau kadang-kadang kita bilang, udah gede, nggak usah perlu main lagi. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari ya, sesungguhnya sebetulnya bermain itulah cara belajar terbaik bagi anak-anak. Ya. Mereka juga belajar jadi kreatif. Ya. Jadi fundamental dari learning itu adalah sebetulnya creativity. Jadi ketika anak jadi kreatif, dia bisa belajar dengan baik. Ya. Nanti saya akan share sedikit tentang neuroscience sehingga kita bisa mengerti tentang itu lebih dalam. Kemudian kalau kita bermain, jadi pembelajaran itu yang study from home itu harusnya tadi kan di situ love ya. Jadi harusnya kita waktu study di situ itu kita harusnya love. Jadi buat si mama love to bantu anaknya belajar ya. Bagi si anak love to study ya. Nah, bersyukurnya nggak ada ujian ya. Tapi kalau ada ujian juga love to study. Ya. Kemudian, nah integrasi ketiga hal inilah ya antara sekarang work from home, study from home, dan play from home. Kalau kita bisa integrasi dan kita buat sederhana, itu akan bahkan menjadi suatu kesempatan yang sangat bagus untuk anak-anak bisa bertumbuh secara sehat, positif, dan bahagia. Saya ingat dulu saya pernah ketika saya punya anak keempat, ya teman-teman saya suka mengatakan, saya ingat ada satu konselor kebetulan beliau adalah seniornya saya. Jadi begitu saya lahirin anak keempat, dia bilang, wah, can you still do your work? I said, ya. Yeah. Terus kita bicara tentang simplify. Ya, jadi sebetulnya dalam hidup ketika tanggung jawab kita bertambah, kalau kita bisa menjalankan prinsip kita mensederhanakan, sebetulnya itu jadi mudah. Ya, jadi saya belajar juga jadi mama, bagaimana daripada 4 anak satu, ada masa 2 main sama 2, ada main kadang berempat, ada 3 dengan 1. Jadi kita kombinasi dan simplify. Akhirnya hidup lebih mudah. Kalau kita lihat ibu-ibu zaman dulu ya anaknya 12, ada yang 10, kok nggak stres? Kita sekarang anak 2 udah stres, 3 udah stres.
Karena banyak dari ibu-ibu dulu yang sangat sederhana, di dalam kesederhanaan itulah mereka membiarkan misalnya kakaknya main sama adiknya, ya. Jadi nggak distresin gitu. Jadi apa yang bisa membantu adalah kita perlu simplify dan kita perlu integrate between kita punya work, study, dan jangan lupa masukkan play, ya. Karena kalau work, study, study, work, 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 study, 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 work, wah pasti stres, ya. Tapi kok work, work, study, play. Terus work, work, play, study, study, play a bit, work, ya. Itu kombinasinya nanti kita ceritain. Tapi intinya ketiga ini perlu ada. Nah, tentu saja kita pengen ya di COVID ini kita bisa tetap punya family fun play. Jadi saya anak-anak yang saya ketemu ya karena sekarang play terapi tidak bisa dijalankan, biasanya anak-anak kan datang face to face. Tapi kadang saya ngobrol sama mereka cuma tanya apa kabarnya. Mereka semua seneng banget. Mereka bilang mereka suka sama COVID. Terus saya tanya, apa yang dia sukai COVID? Dia bilang sekarang papa di rumah terus. Terus mama juga di rumah terus katanya. Terus kadang papa main, mama main. Jadi sebetulnya di balik semua pandemi ini ada hal-hal baik. Nah, cuman apakah kita gunakan kesempatan ini? Kita bersyukur kalau COVID cepat ya, pandemi ini cepat berlalu. Tetapi kita juga harus hitung kalau misalnya pandemi cepat berlalu, berarti kesempatan kita ini berkurang. Kecuali kalau kita buat itu jadi suatu kebiasaan atau rutin. Jadi saya mau encourage Bapak Ibu have family fun play. Ya, karena ini kesempatan kita bisa main, bisa ketawa-ketawa, ya walaupun sambil kerja, tuh bisa sambil belajar, bisa sambil main juga. Inilah kesempatan kalau kita mulai dari sekarang, lakukan nanti ketika kembali keadaan sekarang yang normal itu sebenarnya sekarang atau nanti, saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini justru banyak hal-hal baik terjadi ya, polusi berkurang, kita lihat orang juga lebih tenang, walaupun ada juga yang stres. Jadi saya benar-benar encourage Bapak Ibu untuk mulai melakukan kegiatan play juga di rumah. Ya, karena ini saya kasih contoh ya. Ada yang bentuknya bisa, sekarang kan banyak TikTok ya. Nah, saya juga TikTok-kan tuh sama anak-anak saya. Mama saya juga diajak TikTokan ya, oma juga bisa TikTokan. Terus bisa apa? Lihat bisa nyanyi ya. Kemudian bisa art ya, anak-anak senang sekali melukis ya. Bisa masak dan anak-anak bisa bantu juga masak ya, atau bisa dance. Jadi banyak sekali yang kita sebetulnya bisa lakukan. Nah, saya suka tulisan dari Gary Landreth ya. Jadi ada masa kadang-kadang bukan artinya kita harus selalu aktif ya. Ada masa mungkin kita cuma perlu silent. Ya. Anak saya kebetulan semua udah besar-besar sekarang, tapi banyak masa waktu mereka kecil saya cuma duduk di sana memperhatikan mereka. Jadi di masa seperti ini playfulness itu nggak selalu kita rame-rame. COVID adalah ketika kita bisa just be still yourself. Dengan diri kita sendiri, kita ambil waktu untuk melihat anak kita. Ya, ada masa mereka, ya cara mereka membaca, tiba-tiba menggeliat, tiba-tiba mereka kagum. Ya. Atau kita perlu hanya berdiam dan mulai belajar dengarkan anak kita. Ya, ada masa mereka katakan, "Mah, lihat nih, ini kupu-kupu." Padahal yang dia pegang itu potato chips. Ya, kalau kita nggak dengar kreativitas dia. Kita nggak dengar bagaimana dia sedang bermain dengan potato chip dan dia membayangkan itu seperti butterfly yang lagi terbang. Kita juga perlu diam untuk bisa kontak kepada imajinasi mereka. Jadi sebetulnya satu hal yang Tuhan kasih di dalam manusia, sumber yang terbesar adalah pikiran dari anak-anak. Karena anak-anak punya imajinasi, mereka punya fantasi, mereka sangat sederhana. Apa saja bisa jadi apa saja. Nggak punya teddy bear, bantal jadi teddy bear. Ya, apa saja itu imajinasi. Jadi kalau kita mau bermain sama anak, kalau ini adalah kita, ini anak, kita perlu punya jembatan untuk bisa masuk kepada kehidupan mereka. Bukan kita suruh mereka yang datengin kita, tapi kita yang perlu bisa masuk lewat jembatan ini untuk bisa masuk kepada imajinasinya.
kita juga perlu bisa diam untuk bisa mengikuti anak kita. Ya, kadang-kadang dia mungkin lagi naik pesawat katanya, ya kita mungkin ikutin dia dari belakang main pesawat juga. Dan satu hal yang sangat penting sebagai orang tua saya rasa adalah kita bisa mengalami, ya, bisa menyentuh bagian terdalam dari dirinya dan kita juga bisa menunggu. Ya. Jadi kadang-kadang dalam diam kita tidak perlu harus heboh dan bicara, tapi kita perlu bisa berdiam juga dan menikmati setiap momen itu, mengalami bersama dia gelak tawanya, kesedihannya, mungkin stresnya juga, ya seperti itu. Ini ada satu quote ya yang saya sangat suka ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar tentang ini. Ya. Tapi ini adalah satu quote dari George Bernard Shaw. Dia mengatakan bahwa sebetulnya kita itu tidak berhenti bermain waktu kita tua. Justru kita itu jadi tua kalau kita berhenti main. Ya, itu benar banget. Jadi kalau kita lihat di kantor Google ya, di Google di mana-mana di seluruh dunia, mau itu di Swiss, di Belanda, di Amerika, dimanapun, ini saya kasih contoh adalah ruang-ruang main di Google. Jadi mereka sengaja kasih satu lantai full hanya untuk bermain. Dan ternyata dengan ada seperti ini, bukannya dipaksa bekerja, tapi maksudnya ada jamnya tentu saja nggak main-main terus, mau main ya nggak ada hasil kerja ya. Tapi dengan dikasih kesempatan ya bisa bermain, ya kadang itu bisa membuat orang rileks, hilangin stres. Akhirnya kreativitas ya dan juga banyak peluang-peluang yang terjadi. Bahkan disebutkan banyak gap, celah-celah yang sebetulnya mungkin orang nggak lihat, tapi melalui bermain itulah justru semua hal bisa terlihat. Jadi kita bisa sulap juga rumah kita, ya nggak perlu lengkap seperti itu. Apa aja bisa jadi apa saja. Ya kalau kita kreatif segala sesuatu bisa jadi segala sesuatu. Saya mau share tentang satu cerita. Jadi ini ada research yang dilakukan oleh Dr. Stuart Brown ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau search ke Google aja kan sekarang semua udah canggih ya. Saya mau cerita tentang suatu kisah ketika di tahun 1966 ya itu sudah lama, udah 50-an tahun lebih ya. Jadi ketika itu di Texas, di University of Texas, jadi itu lagi siang-siang bolong ya. Jadi orang habis makan, ya, semua lagi rileks. Terus tiba-tiba si Charles Whitman ini salah satu studentnya naik ke atas atap University of Texas, terus dia pakai tembak ditembakin. Dan itu adalah pembunuhan massal. Ya. Dan orang sangat kaget, kenapa? Karena Charles Whitman ini adalah seorang mahasiswa yang sangat cerdas, berperilaku sangat sopan, dan memang ada di marinir juga. Nah, sesudah kejadian itu, Dr. Stewart kebetulan beliau juga baru lulus, masih muda, kemudian beliau yang diberi tugas untuk membantu Charles Whitman ini ketika beliau di penjara. Jadi disitulah dia memulai studi itu. Dan dia bingung karena di dalam studi itu ada keluar dua hipotesa. Hipotesa pertama adalah bahwa datang dari keluarga yang abusive, kasar, atau kriminal. Tapi hipotesa yang kedua menunjukkan bahwa ternyata Charles ini nggak pernah main waktu kecil. Jadi karena dia punya hipotesa itu, akhirnya dia selama 30 tahun lebih dia melakukan riset kepada 6.000 kriminal lainnya. Dari dua hipotesa ini akhirnya ditajamin dan akhirnya dia temukan secara sains dan evidence based bahwa sangat penting bermain. That's why power of play itu penting banget. Jadi ada positif profil yang menunjukkan bahwa kehadiran bermain di masa kecil itu membantu seseorang untuk sehat ya secara seluruh aspek ya. Termasuk itu membawa kepada suatu kesuksesan di masa mereka dewasa. Sedangkan kekurangan bermain di masa kecil, ya kurangnya free play, itu memberikan suatu konsekuensi negatif yang itu kalau diakumulasi terus, itu akan membuat hidup yang sebenarnya deprive ya. Jadi kurang, ada masalah. Ya. Jadi saya sebut dengan singkat
dia sebutkan bahwa play is the key to discovering the giftedness that is in everyone. Jadi sebenarnya kita itu semua bisa bermain. Kita semua punya gift itu. Masalahnya apakah kita memberi kesempatan buat diri kita untuk bermain. Nah, kalau kita ngomong tentang mindfulness, ya seringkali kita bilang gini, saya sering ketemu mama-mama atau papa-papa yang bilang gini, aku nggak bisa main, aku orangnya memang kaku, aku cerita aja nggak bisa, gitu ya. Sebetulnya kita itu semua bisa, karena secara alami Tuhan ciptakan kita itu suka main, ya. Kemungkinan, ya di sini saya tulis, mungkin sebagai orang dewasa, kita tuh udah lupa main itu gimana asiknya, ya. Tapi kalau kita baca tentang wellness, di dalam teori wellness, integration dari mind, body, and spirit, itulah sebetulnya seluruh wellness-nya kita. Jadi, nggak cuma tubuh, tapi juga pikiran, tapi juga spirit. Nah, ini ada satu quote ya, di sini disebutkan bahwa body, mind, and spirit. Ya. Jadi body kita itu akan heal melalui bermain. Makanya kenapa pendekatan trauma, penyembuhan trauma itu adalah dari tubuh. Ya, jadi trauma terekam di dalam tubuh dan dia hanya bisa keluar melalui body. Kemudian pikiran ini bisa sembuh kalau kita itu ketawa, banyak happy. Ya, jangan stres terus, harus banyak ketawa. Dan spirit kita itu heal kalau kita joy. Ya. Saya bersyukur saya grow up dengan mama yang nggak pernah bikin kita stres. Ya. Jadi nggak pernah disuruh belajar, enggak. Saya nggak keinget deh mama saya nanya, udah bikin PR belum? Jadi kalau saya ingat childhood memory saya, asik banget. Pokoknya pulang sekolah, mandi, makan, terus langsung cari itu tenis meja. Ya, kita punya tenis meja yang gede. Terus cari horden, terus main di kolong itu sampai jam 5, terus mandi. Itu aja kerjanya tiap hari. Jadi saya percaya bahwa ketika orang tua memberi kita kepercayaan, tentu kita harus belajar, tanggung jawab, punya struktur, tapi juga diberikan kebebasan untuk bermain. Akhirnya kita menjadi orang yang percaya diri, ya. Kita juga tahu apa yang kita mau, bukan hidup itu harus belajar, harus gini, harus sikat gigi, harus bangun, harus kita jadi merasa kita enjoy lakukan semua. Ya, mau mandi senang karena main sama air sama sabun, betul kan? Mau makan juga senang. Kenapa? Kita lihat ada nasi, terus ada tomat, ada yang merah, ada ini, kita main, kita senang. Nah, ini adalah satu kontinum tentang illness dan wellness. Saya kenapa sengaja saya mau share hari ini, karena kemungkinan kalau lihat di cursor saya, ini adalah neutral point, yaitu 0. Ya. Nah, kondisi pandemi ini kadang-kadang bisa menimbulkan kita sebut temporary stress. Ya. Tapi karena panjang, bisa juga berakibat lebih panjang. Jadi bisa dimulai dengan adanya tanda-tanda, mulai ada simptom-simptom stres, anxious, depression ya. Bahkan saya ketemu beberapa yang saya konseling adalah bahkan sudah mengalami disability. Jadi misalnya kena panic attack, nggak bisa berfungsi ya seperti itu. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan melalui play adalah kalau kita lihat di sini ada kalau kita mau lihat ke sebelah kanan mau kepada wellness bukan illness, illness ke sini jadi -1, -2, -3. Tapi kalau kita ngomong tentang continuum wellness ya, itu adalah suatu proses ya. Jadi Dr. J. Travis mengatakan bahwa wellness itu satu proses. Dia bukan keadaan yang statik, tapi dia akan bisa move ya. Jadi hopefully dengan play kita punya awareness dan bergerak dari sini kita mulai aware tentang play, kita punya some psychoeducation tentang play, kita juga grow di play ya. Dan hopefully walaupun keadaan kita di keadaan seperti ini, misalnya stay home, kita tetap bisa punya wellness yang grow dari +1, +2, +3. Nah, sekarang pertanyaannya, udah lupa tuh gimana caranya main ya? Udah lupa tuh ya. Nah, sekarang bagaimana, mengapa, dan kita ada pertanyaannya bagaimana sekarang supaya bisa playful ya. Nah, ini sebetulnya playful itu gampang ya, asal kita merelakan diri ya. Nah, saya akan bahas dulu tentang apa sih definisi dari playful itu sendiri ya. Nah, playful itu adalah suatu kualitas di mana kita itu ringan ya. Kalau berat kan begini.
berat ya. Tapi kalau playful itu kita light, kita ringan, happy, fun, seperti itu. Dan definisi lain dari playfulness adalah innocence ya. Jadi nggak usah kebanyakan pikir. Jadi sederhana aja, polos ya, sederhana seperti anak ya. Childlike, bukan childish ya, tapi childlike. Jadi kita itu ya kayak kanak-kanak aja. Coba kanak-kanak kan kalau dia kesel bentar udah happy lagi, gampang memaafkan, ya nggak kayak orang gede kadang wah dendam di hati misalnya. Jadi playfulness itu adalah suatu light heart ya. Jadi kita ringan, ya happy ya. Nah, pertanyaannya, ngomongnya gampang, definisinya keren, tapi jalaninnya gimana ya? Nah, ini saya mau kasih beberapa kata. Jadi sebetulnya gini, kita cuma perlu, kalau misalnya kita tuh udah lupa main, kita dulu kecil kan pernah main. Jadi kita ini perlu terhubung kembali dengan inner child kita. Ya. Jadi dengan mengharapkan kita bisa reconnect dengan inner child kita, ya, kita bisa mulai bisa merasakan light heart, bisa mulai, ternyata nggak beban banget, happy, ya. Kita bisa luangkan waktu, ya, dan habiskan waktu kita juga dengan inner child, dan akhirnya di stay home ini bisa connect dengan anak-anak kita. Ya. Nah, bagaimana caranya, ya, yang tadi pertanyaannya, ya. Jadi di sini yang penting kita bermain aja, ya, nggak usah banyak pusing, bermain aja, ya, just let yourself untuk let go, ya, tegang-tegangnya di let go, just play. Nanti habis ini kita ada kegiatan sebentar untuk membantu kita. Ini ada satu quote lagi saya ambil dari Dr. Stewart, ya. Dia bilang sebenarnya play itu ada magicnya. Ya, ketika kita mulai bermain, tiba-tiba hati kita kok jadi happy, kok tiba-tiba kita jadi ringan, ya. Jadi sesuatu yang sepertinya itu kekanak-kanakan, ya, kalau kita bisa biarkan diri kita begitu, is okay, ya. Kesannya itu nggak produktif, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Sekali-sekali bukannya kita nggak produktif sepanjang hari, tapi ada waktu kita bermain, ya. Dan itu justru yang paradoksnya, ketika sepertinya aktivitas kita bermain tuh kayaknya ngabisin waktu, sebetulnya itulah masa membuat kita makin produktif. Ya, bahkan itu sangat mempengaruhi aspek hidup kita yang lainnya. Dalam bukunya, ya, Stuart Brown mengatakan bahwa ingat pentingnya bermain dan jadikan apa. Jadi jangan main kalau lagi COVID. Nanti nggak ada COVID, nggak main, jangan. Jadi kita mainnya itu ya dalam sehari-hari. Jadi jangan kita tunggu nanti seminggu sekali, jangan juga nunggu sebulan sekali, atau nunggu nanti kalau kita lagi ke Bali, nggak usah begitu. Jadi kita bisa bermain di hari-hari biasa, sedikit-sedikit. Menurut research ya, kalau kita nanti, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu akan nanti mengikuti, ada next-nya adalah filial play. Kita menganjurkan orang tua untuk bermain konsisten dengan anak 5 kali seminggu, ya, 15 menit. Tetapi benar-benar memberikan hati full, ya. Nah, bukan untuk anak kita happy, tapi kita juga enjoy bermain dengan dia, ya. Itu sudah kalau kita bisa taruh dalam kesehari-harian itu sangat bagus. Nah, tapi kita bukan cuma main untuk anak kita, kita sendiri juga perlu bermain, ya. Bisa macam-macam. Ada dari kita, saya tahu ada satu oma yang suka ngelukis, dia kalau ngegambar batik hatinya happy, ya. Nah, kebetulan mama saya sekarang stay home. Mainnya dengan apa? Dengan masak. Jadi tiap hari, menu apa ya? Terus, ada apa? Sayur ini, itu. Jadi seperti main racik-racikan. Ya. Kemudian kalau ditanya menunya apa, nggak tahu. Pokoknya hari ini misalnya hari ini ayam kecap. Nanti besok ayam kecapnya rasanya beda, nggak apa-apa. Yang penting enak. Gitu. Jadi enjoy aja, bahagia. Ya. Dan dengan seperti itu kita walaupun physical distancing, tapi kita tetap bisa keep social distancing, ya, tetap bisa kreatif, inovatif, happy. Nah, ini yang saya mau kita ambil waktu, ya. Saya ingin Bapak Ibu juga benar-benar punya waktu relax, ya. Nah, ini pertanyaannya. Kapan terakhir kali Ibu Bapak merasa benar-benar gembira banget? Ya. Dan waktu bisa melihat itu dari kacamata si anak kecil, ya, bukan kacamata kita sebagai orang dewasa. Karena biasanya kalau hidup kita lelah, kita sudah tidak mampu bisa melihat itu, ya. Tapi kita harus membiarkan kita punya waktu untuk bisa lihat dari mata anak kita,
ya. Mungkin ketika dia lagi makan mie, mungkin wah jatuh-jatuh ke rambutnya semua. Mungkin dia merasa senang karena anak-anak belajar kan dari 5 sensori, ya. Oke, ini yang saya ingin Bapak Ibu kalau ada kertas ya saat ini kita ambil waktu sebentar ya. Jangan saya ngomong melulu. Jadi sekarang waktunya kita silent ya. Bapak Ibu ambil waktu kan kita udah minta untuk ada kertas ya. Ada ya mungkin ada spidol atau marker atau krayon, silakan ambil waktu ya. Coba pikirkan kapan terakhirnya aku gembira banget gitu ya. Saya sekarang gembira banget soalnya mama saya masakin kan selama ini saya masak sendiri. Jadi mama saya masakin, saya bilang gini, "Mah, nih," saya bilang kalau malam habis dinner saya bilang, "Mih, ini malam ini Alice tidur senyum-senyum." Kata mama saya, "Kamu kayak anak kecil aja." Tapi saya senang karena kan dimasakin udah lumayan 6 minggu ya. Wah, senang sekali. Oke, sekarang ambil kertas ya. Coba pikirkan ambil waktu ya. Apa sih mainan kesukaan Bapak Ibu waktu masa kecil? Coba ditulis dan mungkin boleh pakai gambar juga, mungkin naik sepeda atau mungkin tangkap duren ya, mungkin ya. Atau nggak tahu, mungkin potong-potong daun, apapun ya. Kemudian coba pikir juga apa sih kegiatan yang paling buat Bapak Ibu itu kreatif dan rasanya hidup gitu loh, kayak recharge gitu. Kalau lagi kerjaan itu kayak recharge. Seperti yang tadi saya cerita, mama saya masak, kayaknya recharge. Jadi happy, walaupun keringetan ya. Saya juga happy karena tidurnya senyum-senyum juga. Ya. Nah, coba pikirkan tentang itu, ya boleh digambar, boleh ditulis. Nah, kemudian saya juga ingin lebih detail lagi, coba pikirkan tentang apa yang benar-benar waktu kita nikmatin waktu kita kecil. Jadi tadi berpikir tentang waktu besar, waktu udah gede, sekarang dewasa. Satu lagi pikir, waktu kecil dulu senangnya apa sih? Permainan apa sih yang suka dimainin? Nah, terus waktu mainnya sama siapa? Ya, mungkin Bapak Ibu punya hobi yang sudah lama nggak dilakukan. Ya. Coba ambil waktu untuk temukan kembali hal-hal di masa lampau yang sebetulnya sudah terlupakan. Ya, ini ambil waktunya ya. Dan saya akan sambil putarkan lagu. Saya Ibu benar-benar ambil waktu sekarang untuk memikirkan ya apa yang Bapak Ibu suka lakukan sekarang ya atau yang terlupakan atau mungkin masa kecil yang buat Ibu Bapak happy.
Bapak Ibu, ini waktu untuk Bapak Ibu justru bisa ini waktu untuk diri sendiri ya. Saya akan kasih waktu 2 menit lagi, tenang aja sambil diingat, digambar, ditulis ya. Direnungkan, rasakan happy-nya, ingat kembali pengalamannya. Ada 1 menit lagi ya. Take your time ya. Enjoy. Perlahan saya akan stop ya Bapak Ibu. Mungkin yang baru teringat 1-2 nggak apa-apa, nanti bisa diteruskan lagi sendiri. Ya. Take your time. Oke, saya kembali. Kalau saya bisa wish tadi seperti saya katakan, saya itu pengen dengar dari ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi kita bayangkan ada 500 orang yang akan share pengalaman indahnya, pengalaman bermainnya. Saya ingat kadang-kadang kalau di workshop saya kadang-kadang takjub ya, saya bisa dengar, wah ada yang suka main di sungai, ada yang nangkap kodok, ada yang nangkap ikan. Jadi permainan itu bisa macam-macam sekali. Jadi saya harapkan walaupun tadi kita ambil waktu cuma beberapa menit, tapi saya benar-benar encourage untuk Bapak Ibu kalau bisa nanti ambil waktu. Ya, karena inilah cara satu-satunya untuk bisa playful. Yaitu kita connect kembali kepada kita punya childlike ya, child side kita, childhood kita. Karena kita semua bisa main, dari kecil kita semua suka main. Cuman karena kerja lama-lama kita lupa main. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada nonton film yang Christopher, yang apa? Siapa namanya itu yang bear itu? Oh, Pooh ya, Winnie the Pooh ya. Di filmnya kan si itunya
si bapak-bapaknya itu kan akhirnya kerja terus sampai stres ya. Akhirnya si Winnie the Pooh datang lagi. Dia cuma minta si bapak itu connect lagi sama inner child-nya. Jadi gimana cara untuk connect dengan inner child dan bisa temukan kembali playfulness kita? Sebetulnya mudah, yaitu kita membiarkan bermain itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi allow play to be part of your life. Every day's life. Enjoy your life. Kenapa? Karena life itu is a gift. Ya, jadi jangan stres. Mama saya dari kecil diajar enjoy stress. Jadi saya dulu nggak ngerti apa sih enjoy stress, enjoy stress. Ya, playful, enjoy stress. Nah, sekarang saya akan ambil waktu sebentar ya untuk membiarkan anak saya. Dia akan share tentang karena yang sekarang ini saya akan masuk ke tahap kedua, yaitu tentang peran bermain dalam kehidupan anak-anak. Kebetulan anak saya udah dewasa ya. Ini anak saya udah umur 25, tapi dulu kecilnya saya ngajarnya pakai bermain ya. Dan beliau juga seorang play therapist. Silakan. Hai semuanya, nama saya Bella, saya anak Ibu Elis. Hari ini saya mau sharing dikit tentang journey saya dengan play ya. Jadi dari dulu kecil itu saya cuma tahu caranya bermain. Ya malah saya kesulitan dalam belajar di sekolah. Banyak dari guru-guru saya dulu bilang, ini anak kok nggak bisa diem banget gitu. Kadang-kadang dikasih tahu guru pun malah ketawa, bukannya malah serius atau takut, saya malah ketawain gurunya gitu. Sebenarnya bukan maksudnya mau nggak sopan atau gimana, maksudnya itu saya hanya ya pengen bermain gitu dari kecil. Jadi waktu saya kesulitan belajar itu, yang membantu saya itu sebenarnya ibu saya. Jadi dari udah coba berbagai cara ya, mungkin dengan cara-cara apa itu yang visual cues, ya mungkin dikasih lihat foto ini alfabet A, B, C gitu dan sebagainya, dan itu juga membantu saya. Yang membantu saya itu sebenarnya saat ibu saya itu tidak terlalu serius. Jadi ya memang kita ada goal-nya itu, misalnya waktu itu kan lagi belajar alfabet gitu. Tapi tidak perlu selalu serius gitu ya. Ada cara-cara yang mungkin lebih membantu saya, yaitu movement, dengan bergerak, dengan benar-benar kita juga dansa-dansa dan main-main gitu ya. Itu lebih membantu saya. Dan saya ingat banget dulu saya belajar piano dan menggambar dan lain-lainnya, lesnya. Dan guru-guru saya itu sampai minum Panadol, katanya stres. Katanya udah bohwat ya. udah nggak tahu mau ngapain gitu karena saya nggak serius gitu katanya. Terus ada beberapa juga yang ngatain ya mungkin nanti nggak tahu deh gedenya gimana gitu. Tapi ya sebenarnya ya lama-lama juga saya lihat nggak selalu benar ya apa yang orang katakan itu. Mungkin saya ada cara yang berbeda untuk belajar, yaitu melalui play, dan saya percaya pasti ada banyak anak-anak zaman sekarang juga seperti saya, tapi mungkin di labelnya seperti kayak mempunyai kesulitan belajar dan segala macam gitu. Jadi ya itu aja sih sharingnya saya ya. Semoga membantu dan bisa relate kepada mungkin clients atau anak-anak yang ibu dan bapak punya. Oke, terima kasih. Iya. Sebetulnya tadinya kalau enggak saya mau ajak mama saya share juga, cuman nanti pusing, oma ada, mama ada, anak ada ya. Rombongan deh. Ya saya kenapa Bella mau share, karena sebetulnya Bella dulu udah di label ya, punya kesulitan belajar, ada disleksia ya. Gurunya semua pusing ya. Kalau dia habis belajar piano baru keluar dari tempat les, guru lesnya udah telepon saya. Kering, saya udah tahu nih pasti. Dia suka bilang gini, Lis, udah deh, anak lu jangan les lagi sama gue bisa stroke katanya. Tapi nggak stroke juga sih ya, udah bertahun-tahun. Ya saya ingat dulu tetangga saya pikir saya ada kelainan jiwa ya. Kenapa? Karena kalau saya ngajar anak saya, ini kan dia nggak bisa diem, konsentrasinya sangat pendek.
ya. Tapi kalau saya ngajar dia, misalnya saya jadi Bu Ana, saya ajarin dia bahasa Indonesia, nanti saya keluar dari rumah, di pagar dia dada-dada saya kan, masih kecil dia, masih SD 1, 2 gitu. Nggak bisa baca, nggak bisa matematik, gurunya semua udah pusing. Jadi saya ngajar dia, terus saya puter kompleks. Nanti dia bilang, masih kelihatan, masih kelihatan. Terus saya harus agak jauh, balik lagi, terus saya ketok gerbang. Halo, halo. Nanti terus dia buka pintu ya, Bella buka pintu. Saya bilang, Mama ada. Mama baru pergi. Dia bilang, terus saya masuk ya, Miss Ana masuk. Terus, PR Miss Ana mana? Kita belajar ya, udah setengah jam. Saya keluar lagi, nanti jadi Bu Siti, bentar lagi jadi Miss Ance, bentar jadi Miss. Pokoknya pelajarannya satu-satu jadi tetangga saya pikir saya ada kelainan ya. Tapi saya bersyukur karena sesudah melewati kelas 4 ya, Bella bisa mulai ngikutin dan memang dia masih ada ADHD-nya, nggak mau diem ya. Ketika dia mulai kelas 10, dia sudah menunjukkan perubahan yang sangat bagus ya. Bahkan kemudian maksudnya terus bermain, tetap percaya dia, tidak maksudnya memang dia ada kesulitan, ada keterbatasan, tapi karena kita terus encourage, kita juga playful, akhirnya dia bahkan bisa menyelesaikan masternya ya di UCL dan sekarang hari-harinya Bella adalah membantu anak-anak special need ya. Jadi dia juga membantu di PIS ya, di yayasan juga untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi kadang-kadang kalau kita punya anak yang punya masalah ya belum tentu itu akan, maksudnya sometimes kan memang ada label ya, kita belajar ya, adalah ini istilahnya inilah kesulitan belajar lah, mungkin autis dan sebagainya. Tapi bahkan sekarang dari research dan teori yang ada itu hal-hal itu semua bisa ditangani ya. Maksudnya kita bisa cope with it. Mungkin nggak akan berubah nature-nya, tapi kita bisa bantu untuk bisa cope. Saya akan lanjutkan share screen-nya ya. Semoga tadi sharing singkatnya itu bisa membantu kita. Saya akan lanjut ya. Jadi mengapa play itu powerful? Sangat punya power karena play itu bikin kita sehat ya. Sehat dan kuat. Kemudian kalau kita lihat apa sih yang sehatnya di apa? Kalau kita lihat research dan evidence base bahwa bermain itu sangat vital untuk kesehatan emosi dan perkembangan anak. Jadi secara emosi, kedua secara fisik, dan kalau kita lihat tentang pembelajaran itu juga di dalam kognitif dan juga intellectual skill. Jadi sebetulnya play itu mencakup banyak sekali aspek dalam perkembangan anak yang bisa membantu anak untuk bisa belajar optimal dengan suasana hati yang happy dan bisa kreatif dan juga sehat. Nah, kedua, play itu juga bisa menurunkan stres ya. Jadi kalau kita ada kecemasan ketika kita bermain, kita mengurangi stres. Dan juga ini membantu anak-anak, kalau dia nggak stres ya akhirnya dia bertumbuh secara emosi yang joyful dan happy. Ini saya mau tunjukkan ada 4 hormon yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan ini 4 hormon akan dilepaskan ya karena tubuh kita punya hormon ya, diciptakan Tuhan ada hormon dan 4 hormon ini akan dilepas ketika kita bermain. 4 hormon ini adalah dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin ya. Saya akan jelaskan secara singkat. Jadi oksitosin itu ada kita sebut sebagai love hormone ya. Dia adalah hormon kasih. Inilah hormon yang menentukan penting sekali dalam hubungan orang tua anak. Ketika anak merasa bisa mempercayai orang tua, ketika dia tahu bahwa orang tua punya empati dan bisa connect, maka oksitosin akan bisa terilis. Ya, termasuk ketika kita peluk anak kita, ya kita cium-cium dia, mungkin hidung sama hidung ketemu, terus bilang, mama sayang sama kamu misalnya, Onya cantik sekali, mama senang lihat matamu gitu loh, ya. Dan kita nggak usah merasa geli ngomong gitu ya kan, ngomongnya ke anak sendiri ya. Dan ini oksitosin bukan hanya ke anak, boleh ke suami juga bilang kamu ganteng sekali ya, atau suami ke istri, waduh kamu cantik sekali, itu juga sama kan, jadi love hormone. Yang kedua nanti dipraktekin ya, tapi nggak boleh peluk ya sekarang ya, ya nggak apa-apa lah ya, jadi pakai yang bisa aja kan, physical distancing. Kemudian yang kedua adalah dopamin. Ini adalah namanya feel good hormone ya. Jadi ini yang memberikan, ini penting karena dia memberikan satu reward system ya, seperti menghargai ya. Jadi misalnya contoh kita merasa
bagus ya, aku berhasil mengerjakannya ya. Seperti jadi ketika misalnya anak-anak main hal yang sederhana dan dia bisa, entah main catur, ya atau main halma, atau main Jenga, dan dia berhasil, jangan orang tua maunya menang-menang terus, ya. Ya nyantai aja gitu, kok kalah ngaku aja gitu, biarin gitu. Ya biar anak kan menang juga gitu. Nah, itu akan merilis dopamin. Kemudian ada serotonin, ya. Ini adalah untuk membantu regulasi mood, ya. Jadi untuk buat kita bisa tidur nyenyak, ya, bisa selera makan, ya, pencernaan juga sehat, bisa belajar dan memori bagus. Nah, keadaan COVID ini banyak sekali orang yang moodnya terganggu, ya. Ada yang insomnia, ada yang nggak sleeping pattern-nya jadi tidur 18 jam, tiba-tiba 4 jam, ya. Jadi perlu untuk bermain untuk bisa membantu. Nah, hal lain adalah endorfin, ya, ini diproduksi oleh tubuh ketika kita stres, ya. Jadi ini adalah hormon yang membantu kalau kita lagi nggak rasa nyaman, lagi stres, nanti endorfin ini akan secara alami menghilangkan rasa sakit kita. Nah, biasanya ini bisa dibantu melalui misalnya olahraga, ya, melakukan kegiatan mungkin arts dan sebagainya, ya. Tapi sekarang jangan ada juga orang yang sekarang malah kebanyakan olahraga, ya. Akhirnya stres juga karena badannya sakit-sakit sesudahnya. Jadi kita perlu membalance semuanya. Jadi 4 hormon ini sangat penting ya untuk orang bisa merasa happy. Nah, ini tadi saya tuliskan di sini bahwa ketika kita bermain maka akan melepaskan tadi hormon-hormon ya, endorfin ya, dopamin, serotonin ya. Ini bermain juga melepaskan oksitosin dan opioid. Apa yang terjadi ketika bermain, anak jadi kurang agresif. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang agresif, kayaknya nggak mau diem, gelisah, ajaklah main. Ya, karena ketika itu kerilis, dia akan lebih enak. Nah, secara psikologis juga, anak ketika bermain, dia akan merasa lebih tenang, merasa lebih kuat, terus merasa bahwa, hidup ini oke juga, baik, ya. Jadi itu nggak bisa diatur. Ya, hormon dilepaskan, ya tiba-tiba kita merasa oke. Ya. Juga anak bisa merasa aman, ya, merasa hidup lebih berarti. Walaupun ada COVID, hidup juga tetap bisa berarti. Kemudian imun juga akan bekerja lebih baik. Nah, keadaan sekarang kan kita harus punya imun sistem yang baik ya, maksudnya imun kita harus kuat. Nah, kalau mau imun sistem bagus, ya kita harus banyak bermain juga, ya belajarnya pakai main, ya. Lebih mudah belajar juga bagi anak-anak ya, dan ini saya tayangkan kembali sebetulnya kita dengan play ya, family juga bisa punya fun, kita bisa punya waktu bersama-sama yang sangat bagus. Ya, jadi kita bisa aktif, bisa sehat, bisa happy juga. Nah, ini adalah tampilan bukan mau boasting ya, bukan ini keluargaku besar. Saya mau bagi ini keluarga besar ya. Kebetulan ini mama saya seorang single mom ya. Dan kita itu ada berempat ya. Nah, kalau saya ingat tentang masa kecil kita, itu main terus. Tadi saya udah share sedikit dan bukan hanya di dalam generasi kita, tapi bahkan di anak-anak saya ya, ponakan-ponakan ya. Kita tuh suka bermain. Saya ingat kalau kita travel, kita bisa travel ber-25 ya. Jadi kalau kita jalan-jalan tuh naik bus ber-25. Nah, mainan kita apa di bus? Main itu hide and seek ya. Jadi saya udah tua-tua begini juga main hide and seek. Padahal kalau kursi bus kan paling dua. Kita kadang tutup pakai jaket, ada yang masuk kolong ya. Anak-anak udah teenager, ada yang umur 20-an juga masih suka main hide and seek. Dan itu mainnya nggak pakai 30 menit, kadang 1 jam. Nanti berhenti kapan main lagi ya. Jadi sebetulnya playfulness itu sangat penting dan mama saya kerjanya memang suka ketawa terus ya. Kalau nyanyi juga ketawa. Jadi I think walaupun sebetulnya hidup kita bukannya enak-enak dan mulus juga, tapi ya kita banyak ketawa ya dan humor itu penting. Kenapa? Humor itu membuat mempromot creativity dan juga wellness ya. Coba kita lihat di sini. Coba sekarang saya mau lihat Bapak Ibu senyum. Walaupun saya nggak bisa lihat, tolong senyum ya. Coba senyum dulu. Saya tunggu sebentar. Mungkin ada yang belum senyum. Ayo senyum dulu. Nah, kenapa? Karena senyum dan ketawa itu punya power untuk kita bisa connect, untuk bisa heal, dan bisa uplift orang. Ya, jadi kalau ketemu orang kayak gini, coba
Coba saya mukanya gini. Stres nggak liatnya? Saya pembicara tapi kayak begini. Saya ngajarin play, power of play, tapi muka saya kayak begini. Stres pasti ya. Ya, jadi kita perlu nourish ya diri kita. Kita perlu playful, perlu banyak ketawa ya. Saya harapin sesudah nanti kita selesai, saya ingin Bapak Ibu coba ke kaca dulu, lihat dulu senyumnya. Nah, kemudian senyum coba sama pasangan, sama papa mama, sama anak-anak ya. Jadi karena humor itu akan nourish kita secara fisik dan juga mental ya. Terima kasih udah senyum Bapak Ibu. Saya bisa bayangin senyumnya bagus-bagus. Nah, kalau di dalam neuroscience ya, di dalam sistem limbik, nanti saya akan jelaskan, limbik itu ada di otak tengah. Inilah sistem limbik, inilah yang mempengaruhi emosi kita. Jadi kita pengen ketawa ya. Nah, kemudian di limbik itu ada satu segede almond ya. Almond kan cuma segede gini. Nah, itu namanya amigdala ya. Dan amigdala itulah yang akan fungsinya adalah untuk emosi kita dan juga merecord memori. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita nanti udah besar, ingat kita, ingat masa-masa indah, itu semua kerekam di chips yang segede amigdala itu. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, play itu sangat kritikal. Jadi misalnya kalau pertanyaannya gini, iya bagus sih ya, tadi kita udah dengar bermain itu bagus. Ya boleh jalinin, boleh enggak, kan pilihan gitu. Nah, saya tulis di sini, play itu sangat kritikal. Ya, jadi istilahnya gini deh, boleh sih milih ya, tapi akibatnya ada di jangka panjang ketika anak-anak kita besar, bahkan ketika kita jadi tua, itu juga pengaruh. Ya, bukan hanya anak-anak kita, tapi kita. Kita mau menua dengan sedih, stres, atau kita mau menua dengan happy, membuat anak-anak kita juga seneng, sayangin kita, atau kita udah tua nanti cemberut, anak akhirnya stres, datengin nggak pernah senyum, dikasih apa-apa nggak pernah senyum, bikin stres. Jadi play itu very critical. Dan ini menentukan bukan hanya masa sekarang, tapi itu juga menentukan karir anak-anak kita ke depan. Jadi itu baik untuk kita sekarang dan ke depan. Jadi artinya hari ini kita harus memutuskan, kita mau ada play di keluarga kita, dalam hidup saya, hidup anak saya, keluarga saya, atau enggak. Karena tadi yang di research-nya Stuart Brown sangat jelas ya, kalau kita nggak memilih untuk punya play, ya akibatnya kita harus tanggung konsekuensinya, ada life yang deprived atau yang sukses. Sekarang saya mau share tentang bagaimana anak bermain ya dan belajar melalui bermain ya. Jadi tadi kita udah belajari bahwa ini mempengaruhi tentang kognisi, kemampuan fisik, bahkan kosakata ya. Contoh anak-anak, saya ingat dulu waktu saya kecil kita main Scrabble. Jadi saya bisa bahasa Inggris bukan karena saya di lesin Inggris atau saya sekolah bahasa Inggris jago gitu, enggak. Tapi karena kita main Scrabble kan itu ada kotak-kotak tuh. Kita main Scrabble bahasa Indonesia, ya kan? Anak, beruang, ya seneng ya main gitu. Kemudian mama saya kalau kita lagi jalan-jalan gitu, mama saya selalu bawa Scrabble. Terus kita mulai pusing kan, aduh bahasa Inggris gimana? Tapi kosakata juga bisa belajar melalui bermain ya. Kita nulis atau gambar ya. Jadi melalui bermain kita bisa belajar menulis, bisa bersosialisasi, bisa fisik kita sehat, kognisi kita bagus. Jadi banyak sekali melalui bermain kita bisa belajar. Ini saya gambarkan ada play sama learning ya. Jadi di sini play sama pembelajaran itu hand in hand. Jadi nggak bisa kalau ini hand in hand kan seperti gini ya. Jadi nggak bisa main sendiri, belajar sendiri. Nggak bisa, itu bukan kegiatan yang terpisah, terutama bagi anak-anak ya. Tapi dia seperti terjalin seperti ini. Ya, terjalin dan berkaitan dengan indah. Ya, jadi kalau kita bayangkan seperti ini, bermain itu seperti laboratoriumnya ilmunya anak-anak kita. Ya, jadi lab-nya itu adalah bermain. Ya, makanya keluar seperti ini ya. Bayangin ya, play, learning, kerjasama kan begini. Ya. Jadi itu cara kita sebagai orang tua di masa COVID ini. Ketika anak-anak harus belajar, kita nggak usah stres karena pembelajaran itu bisa melalui bermain. Ya, kalau kita ngerti enjoy bermain. Saya mau share beberapa orang untuk jadi inspirasi. Kalau kita tahu Mozart, ya, maestro di bidang musik,
bagaimana dia keluar dengan simfoni, dengan segala piece ya, masterpiece-nya. Itu dari dia bermain. Jadi kalau dia stres, nggak ada deh keluar musik-musiknya Mozart. Ya, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat maestro-maestro di dunia, pemenang Nobel, artis yang terkenal, itu mereka dimulainya dengan bermain. Saya mau share tentang Picasso. Ya, mungkin kita semua tahu tentang Picasso. Nah, bagaimana Picasso ketemu idenya? Dia suka perhatikan anak-anak menggambar. Nanti dia lihat dari ide anak-anak. Kadang-kadang nggak make sense. Merah campur hijau, bentuknya nggak jelas, ya mungkin kambing kelihatannya seperti kucing, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya, dia enjoy playing. Dan masterpiece dia adalah lukisan dia yang di gelas ya, di kaca. Jadi dia melihat dari balik kaca, terus dia coba sketch, terus dia tumpang tindih. Keluarlah karya Picasso ya, dan itu datang dari dia enjoy banget dia coba dengan bermain-main ya. Kemudian saya mau bahas juga tentang, kita semua tentu tahu Alexander Fleming ya. Dia adalah penemu dari antibakteri penisilin. Nah, Alexander Fleming ini sangat suka main di labnya. Sampai direktur labnya tuh bilang, kamu tuh ngapain sih di lab? Dia bilang, aku lagi main sama mikroba, dia bilang. Ya. Nah, karena dia main dengan mikroba lah, akhirnya dia bisa menemukan penisilin. Ya. Sama juga kalau kita lihat Einstein, ya. Einstein menyebutkan bahwa play is the most in research. Jadi dia sebutkan research tertinggi itu adalah bermain. Itu kata Einstein. Dan kita juga tahu Matisse ya. Kalau kita tahu Matisse, kita lihat ini sangat sederhana yang di atas ini. Tadinya lukisan dia seperti ini, sangat kompleks. Tapi ketika dia umur 70 dengan kanker usus, dia mulai merubah gambarnya seperti mural, seperti anak-anak. Nah, justru inilah yang membuat dia terkenal. Jadi kreativitas itu, dan itu juga menambahkan energi, dan dia juga menambahkan umurnya walaupun dia kanker usus, tapi dia bisa menemukan jalan keluar ya melalui art ya, akhirnya dia bisa dengan playful bermain-main dengan art, akhirnya dia menjadi lebih baik. Nah, ini dikatakan di sini bahwa kalau namanya burung kan terbang begini, benar ya? Ya. Kalau ikan kan berenang, betul ya? Nah, kalau anak itu bermain ya. Jadi nggak ada burung yang berenang, terus ikan yang terbang nggak ada ya. Tapi jadi jelas bahwa anak itu ya bermain, memang dia terlahir untuk bermain. Ya. Jadi kalau kita mau masuk kepada dunia anak-anak kita ya, saya adalah play therapist, jadi saya tahu bagaimana kalau kita mau masuk ke kehidupan anak-anak, kita harus sangat tulus. Ya, anak-anak tahu kalau kita pura-pura. Jadi kita harus apa adanya, ya kita bisa connect sama mereka ya melalui bermain. Dengan itu kita bisa connect dengan pikiran mereka, hati mereka, dan juga jiwa mereka. Ini saya bahas sedikit tentang kreativitas ya sebelum saya tutup. Jadi dengan bermain itu juga menimbulkan kreativitas. Kita tahu zaman sekarang kita mau sebut siapa? Kita mau sebut tentang siapa tuh yang Jack Ma. Terus yang Microsoft siapa namanya? Bill Gates ya. Nah, kita kalau perhatikan semua orang-orang itu adalah zaman sekarang kalau kita mau bisa maju, kita harus kreatif dan inovatif. Ya, jadi kreativitas itu semua datang dari kita mulai bermain. Ya. Apakah kita punya kesempatan melatih kreativitas? Ya, yes-nya apa? Ya, itu dari pengalaman unik kita sendiri ya. Tapi hambatan kita seringkali kita bilang, aku memang orangnya nggak kreatif, aku tuh nggak bisa, kamu kreatif, aku enggak. Sebenarnya kita semua bisa coba kreatif ya. Bagus enggaknya sih itu nanti itu nomor lain, nomor 2-nya ya. Tapi mau kreatif bisa. Seperti Gojek, kenapa ada Gojek? Karena kreatif, menyelesaikan masalah. Ya, jadi creativity ini akan juga expand horizon seseorang, ya, akan membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ya, dan dibuktikan ya secara saintis ya bahwa kreativitas itu sangat korelasinya sangat tinggi tentang wellness seseorang. Jadi biasanya orang yang wellness-nya itu sehat dan bagus, dia biasanya cenderung kreatif. Kenapa? Karena dia nggak stuck. Kalau ada masalah dia nggak stuck, dia akan bisa temukan cara kreatif untuk bisa mencari jalan-jalan lain. Ya.
Dan kreativitas juga sangat berkaitan dengan kesehatan dan juga kemampuan kita bersurvival dan juga proses kita ya dalam kehidupan kita ya untuk membuat kita jadi sehat. Nah, ini ada satu quote juga mengatakan bahwa orang yang kreatif itu cenderung sangat adaptif. Jadi misalnya keadaan COVID begini, orang yang kreatif, yang main ya, dia akan gampang adaptif dengan situasi ini, nggak cepat stres. Ya, dia akan kreatif, mungkin dia pakai waktunya nyiram bunga, nanam tanaman, ya bisa intelijen juga dan orangnya open dan playful. Biasanya orang yang kreatif juga sangat ditemin, sangat teguh, ya sangat apa? Kalau mau sesuatu itu dia akan kejar. Nah, inilah karakter-karakter yang akan terbentuk di anak-anak kita kalau kita membiarkan ada kesempatan bermain ya. Ada motivasi, punya banyak interest, energinya tinggi ya. Seperti itu. Nah, ini yang saya mau share sebagai hopefully ini tipsnya ya. A, B, C. Jadi gampang. A adalah aware. Hopefully dengan walaupun ini adalah webinar yang singkat, tapi hopefully dengan apa yang tadi saya share dengan waktu yang sangat terbatas, membawa kita aware bahwa benar play itu penting. Kita terlahir secara natural itu bisa play. Dan kita juga sadar, ternyata aku itu bisa main banget. Makanya di sini saya tulis, prosesnya mudah nggak? Iya, bisa banget. Ya, penting kita aware. Kemudian kedua, kita harus percaya. Ya, Tuhan ciptakan kita menjadi makhluk yang bisa happy, bisa enjoy. Kita harus believe dan kita harus mulai bermain. Ya, kalau kita sudah tahu tapi kita nggak mulai main, ya nanti seperti yang tadi, nanti keburu tua. Ya. Kemudian ketiga adalah kita harus komit dan konsisten. Ya, jadi maksudnya buatlah dalam rutin, ya rutin ibu bapak, ya itu kegiatan yang saya ingin bapak ibu lakukan, yaitu coba nanti tidak di waktu sekarang, ya tapi bapak ibu bisa luangkan waktu nanti ambil kertas, coba mulai gambar seperti ini, misalnya dari bangun pagi terus ngapain. Nah, di mana mau diselipkan main itu? Bisa aja dari bangun pagi udah, ya terus di mana dikit-dikit, ya jadi ya 15 menit, ya tapi ada itu dimasuk-masukkan ya di dalam jadi waktu anak belajar, mungkin waktu dia makan ya. Coba dibuat seperti itu ya. Jadi kita perlu make time. Kalau find time susah, semua orang sibuk. Kalau find time nggak akan pernah berhasil, tapi kita perlu make time. Ya, make time kita harus buat, kita harus create waktunya. Baru itu akan terjadi. Ya. Nah, ini ada satu quote dari Plato, dia mengatakan bahwa kalau kita mau kenal seseorang, kita kenal melalui bermain, 1 jam bermain itu seperti kita kenal dia 1 tahun. Ya. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk ambil waktu, ya seperti tadi saya katakan, mungkin kita perlu duduk, hanya melihat anak kita, mendengar dia, memperhatikan dia, mengalami dia, merasakan dia, menyentuh dia, ya. Dan hopefully dengan waktu mungkin dulu 5 kita memahami anak kita jauh lebih dalam. Ini juga satu kegiatan yang saya mau Bapak Ibu nanti lakukan. Ini Bapak Ibu mau foto silakan ya. Ini tinggal ketik aja di Google The Healthy Mind Platter ya. Jadi kalau anak-anak kita otaknya semua sehat dan balance ya, ini kegiatan yang harus dilakukan ya. Jadi kita tahu bahwa perlu fokus time untuk belajar, perlu physical time untuk olahraga, perlu sleep time untuk tidur ya, perlu connecting time ya misalnya orang tua anak ya dan bermain connect ya. Kemudian ada playtime, ada downtime nggak usah ngapa-ngapain, cuma duduk aja, nggak usah ngapa-ngapain ya, nggak ada goal, nggak ada apa-apa. Dan juga time in ya, di mana kita bisa reflect. Misalnya ujung hari, misalnya setiap hari gitu, Bapak Ibu tuh mau tutup hari, mungkin bisa mikir gini sebagai ibu, hari ini lumayan juga ya. Aku hari ini nggak marah-marah ya. Hari ini aku senyum, anak-anak happy, jadwal lebih teratur. Terus kita tutup hari, kita reflect dan kita merasa good. Ya, tiap hari kita lakukan sedikit-sedikit ya. Nggak perlu hal-hal besar, tapi hal-hal kecil tapi kita lakukan. Nanti ini yang Healthy Mind Platter, silakan di Google, ambil aja, dia ada penjelasannya sangat bagus di situ. Nah, ini yang akan membantu otak kita, otak anak-anak kita juga semuanya sehat ya. Ini kayaknya, nah ini waktunya saya ambil waktu sedikit lagi, saya mau jelasin di otak ya. Jadi ada neocortex. Ini tadi di limbik, saya mau fokus di sini. Ini adalah otak berpikir yang hijau ya.
yang besar, yang di luar. Nah, limbik ini adalah otak emosi. Jadi kalau kita lihat play ada di sini ya, terlihat ya. Kalau play itu mengaktifkan otak di tengah ya. Emosi ya, feeling ya, rasa feel good, joy, relationship itu ada di otak di sini. Jadi ketika kita bermain, kita mengaktifasi juga otak-otak di tengah ini ya. Otak di tengah bukan hanya di otak rasional. Nah, jadi di neuroscience dikatakan bahwa kalau kita aktifkan, maka dia akan nyala. Jadi misalnya kita main, otaknya nyala, tadi otak tengahnya nyala, begitu dia nyala, dia akan wire. Nyala, dia akan wire. Kita main, nyala. Gitu, seperti itu. Jadi kalau kita bermain, kita menyalakan. Ya, tanpa sadar kita fire, dan begitu fire, selnya akan wire juga. Ini adalah otak kiri kanan, ya. Nah, ini adalah mirror neurons ya. Jadi ketika bapak dan ibu main sama anak, maka ini yang akan terjadi. Jadi walaupun kita nggak bicara kadang-kadang, tapi bapak dan ibu bisa melihat satu sama lain ya. Ketika tatapan mata, senyum, ya, elusan, hug, ya, itu akan membuat anak bisa merasa nyaman, ya, damai, indah, sukacita. Nah, saya akan tutup sebelum pertanyaan dengan satu video ya. Ini video singkat ya, cuma 1 menit, tapi saya harapkan video ini membantu kita bisa melihat bahwa angsa aja bisa main bersama ya. Mereka bukan manusia ya. Kalau kita mau untuk benar-benar bisa fokus memberi waktu kepada anak, waktu 1 menit bersama anak atau waktu 1 menit kita bersama orang yang kita cintai bisa menjadi 1 menit yang indah. Saya akan tunjukkan ini dan nanti boleh kita sambung pertanyaan. During spring on the freshwater lakes of Oregon, grebes join together to renew their partnership. The ceremony starts with a series of graceful duets in which one partner echoes the actions of the other. But the real test comes now. Only the strongest and the most faithful are prepared to join together for the final exultant dance. Oke, itu sekian untuk videonya ya. Jadi kadang-kadang playfulness itu bisa sesuatu yang happy ya. Tapi setiap kali saya nonton video ini, saya juga merasa tersentuh ya. Karena hubungan itu bisa sesuatu yang dalam keadaan silent ketika kita menikmati waktu bersama. Jadi saya ingin melihat ke depan ibu bapak bisa jadi agen transformasi, agen perubahan di rumah. Melalui ibu sendiri juga bisa nyantai, playful, dan membantu anak-anak juga bisa playful dan menikmati hidup. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis untuk penjelasannya tentang the power of play. Saya secara pribadi sangat terbantu ya sebagai seorang ayah juga orang tua. Nah, saat ini sesi pertanyaan dibuka. Saya sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Saya akan bacakan secara langsung, mengingat waktu yang terbatas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk bisa mengajak bermain atau menerapkan materi ini pada kondisi keluarga yang disfungsional dan berkebutuhan khusus?
Tadi ada yang juga merasa relate ya dengan sharing Ibu Elis dan Bella ya. Mungkin boleh dijawab, Bu? Iya, jadi saya pikir gini, kita perlu fokus kepada apa yang kita punya, ya. Karena kalau kita fokus kepada masalah, masalah kita nggak habis-habis, ya. Saya ngerti kalau kita punya anak, misalnya kebutuhan khusus, tentu sangat challenging dibandingkan yang enggak. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah menggunakan resource yang ada. Jadi misalnya contoh, saya juga banyak ketemu ya terapi anak-anak yang kebutuhan khusus. Di dalam mereka itu ada yang mereka sebenarnya playful. Dan mereka juga ada yang bagus di art, ada yang bagus mungkin di musik ya. Jadi kita menggunakan potensi mereka. Jadi relate seperti yang tadi saya katakan, kita cari jembatan yang bisa nyambung kepada mereka. Di balik semua keterbatasan, coba cari mungkin satu hal, mungkin sulit tapi coba cari satu dan mulai connect melalui itu. Ya, saya percaya Bapak Ibu adalah expert dari anak sendiri gitu. Jadi nggak ada orang tua yang mengenal anak kita lebih baik daripada orang tua itu sendiri. Ya, itu mungkin yang sederhananya jawabannya. Nah, sebetulnya nanti di kita ada namanya filial play, nanti Pak Yudi bisa jelaskan ya, karena hari ini kita menjelaskan tentang the power of play ya. Nanti yang berikutnya ini filial play adalah bagaimana mengajarkan, membantu orang tua dengan keterampilan atau skill ya, yang jadi practical skill-nya untuk membantu bisa connect dengan anak ya. Saya tadi baca ada beberapa pertanyaan juga tentang gadget dan sebagainya. Sebetulnya anak-anak yang misalnya addiction gadget, sebetulnya mereka itu pengen bisa connect. Ya, saya banyak ketemu juga anak-anak remaja yang kata mamanya, ini anaknya nggak mau ngomong sama saya, nggak mau ngobrol. Tapi sebetulnya ketika dia ketemu, dia banyak yang dia mau cerita. Nah, saya pikir ada baiknya kita coba tadi seperti yang saya sebutkan, mungkin kita just be still and listen. Ya. Be still and see. Be still and connect. Ya, karena saya ingat ada anak yang dia pernah tunjukkan dia perdengarkan lagu dia nggak bisa bilang bahwa dia sedih. Kebetulan orang tuanya berpisah, ya. Dia nggak punya kata-kata, tapi dia cuma bilang, Miss, saya ada lagu ini. Jadi dia putarkan dan saya cuma duduk mendengar. Saya bisa rasakan kesedihan dia, kesepian dia, dan dia tahu saya ngerti. Ya. Saya nggak lakukan banyak, saya nggak bicara banyak, tapi hanya being present dan ada di situ itu sudah berarti. Jadi sebetulnya banyak anak-anak yang suka gadget itu sebetulnya dia itu senang bisa connect ya. Jadi kalau orang tua juga bisa bermain ya, bermain misalnya di gadget sendiri kan kita harus pilih ya mainan-mainan yang sehat yang bagus dan mungkin bermain bersama dia ya. Anak-anak yang tahu orang tuanya bisa main Minecraft sama dia, mereka bangga sekali loh kalau ketemunya bilang mama saya bisa main Minecraft loh gitu. Jadi kita connect sama dia di waktu dia lagi sedang bermain ya. Semoga bisa menjawab. Apa yang harus kita lakukan agar jiwa bermain kita selalu fulfilling, jadi semangat terus untuk bermain dengan anak-anak? Karena terkadang kan kita stres ya, apalagi saat ini kondisi work from home, kita terbeban dengan ya banyaknya pekerjaan juga ya di rumah pun. Bisa tolong jawab, Bu? Iya, jadi sebetulnya seperti yang tadi saya katakan sederhana, kita perlu allow ourselves ya, kita perlu membiarkan diri kita. Jadi maksudnya misalnya kita tegang harus kerjaan ini. Tadi kebetulan saya baca secara cepat, ada yang punya anak 3, ada yang ini. Gimana cara kita bisa ini? Just allow ourselves. Jadi kita perlu ada self care. Ya, kita perlu ada waktu buat diri kita sendiri. Waktu yang mungkin kadang-kadang cuman minum teh sore-sore ya. Buat orang tua katanya ada wedang ya. Ya, jadi kita perlu tahu cara kita bisa allow diri kita untuk bisa menikmati hidupnya. Dan itu bukan hal-hal besar. Nggak perlu pergi pesiar. Ya, di rumah aja bisa minum teh, mungkin bikin apa ya. Ya nggak tahu, mungkin bikin roti panggang ya. Atau mungkin ngegambar-gambar sedikit ya. Atau mungkin nari. Karena saya ketemu sebenarnya banyak mama-mama yang suka nari, tapi udah lama nggak nari. Atau dengar musik yang kita suka. Ya, saya pernah ingat ada satu ibu yang stres, kemudian dia bilang gini sama saya, saya sebetulnya suka banget lagu. Saya bilang, lagu apa? Linkin Park. Dia bilang, suka Linkin Park? Iya, katanya. Terus dia mulai dengar Linkin Park. Ya, habis itu dia happy. Ya, jadi sebetulnya adalah kita mau membiarkan diri kita untuk it's okay.
kadang-kadang berantakan dikit, ya nggak usah sempurna banget deh, gitu loh. Ya jangan gara-gara mau rapi kita jadi marah-marah gitu loh. Ya, yang penting tetap rapi. Jadi kalau kita happy, biasa anak-anak bantu, nanti anak-anak bantu beres-beres juga daripada kita yang beresin semuanya. Ya semoga membantu.